Dari laboratorium limbah, satu lab dengan Bu Ambar. Nanti akan membantu Bapak Ibu atau memberikan ilmunya terkait pengolahan limbah. Nah, untuk itu langsung saja saya serahkan ke Pak Tiga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Selamat datang Bapak Ibu Mas Mbak sekalian di Fakultas Peternakan di area kandang kami atau di area UPT kami. Di kesempatan sore hari ini kita akan berpraktek kompos gitu. Praktek pembuatan pupuk kompos nanti ya dia alat bahannya, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Biagin Pasal, atau saya dipanggil Vija, salah satu dosen di Laboratorium Teknologi Kulit Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan Departemen Teknologi Hasil Ternak. Dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman dari asisten lab kami. Ada Mas Ayub yang ini, ada Mas Aristo, Mbak Sofa, dan Mbak Mulia. Nah, nanti yang akan membantu Bapak Ibu Mas Mbak sekalian untuk melakukan praktek pembuatan pupuk kompos. Oke, jadi singkat penjelasan untuk di fakultas kami ini ada beberapa unit gitu ya, pengolahan pakan, pengolahan susu, produk gitu ya. Kemudian ada abattoir juga yang masih dalam renovasi, dan ini ada pengolahan limbah. Sebenarnya tempatnya di pojok sana, Bapak Ibu, di rumah kompos namanya. Kalau ada yang udah keliling, fakultas, terus lihat ada rumah kompos, di sana sebenarnya tempat pengolahan kita. Tapi karena semester ini ada praktikum mata kuliah wajib, dan tempatnya penuh dengan praktek mahasiswa pembuatan kompos. Jadi kita sekarang di sini. Sebenarnya ini tempat alat ya, di sini tempat alsin, alat dan mesin untuk teknologi pakan di sini. Tapi kebetulan pas lagi kosong, jadi kita pakai tempat di sini. Oke, kayak gitu. Sebelum saya jelaskan sedikit juga, mungkin ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu terkait pupuk kompos. Ada yang sudah pernah mencoba membuat atau pernah memproduksi ya? Bu Nelia, dari mana asalnya? Dari Sumatera Barat. Padang. Oke, udah produksi berarti ya? Skalanya sekali produksi berapa banyak? 5 ton. 5 ton per hari. Berarti sapinya berapa itu? Sapinya kalau yang di kandang koloni ada 11, tapi di kandang tempat lain juga ada. Kandang tempat lain itu berapa? Berapa Ada ekor? sekitar 20-an. 20-an. Berarti tambah 30 lah ya. 30. Memanfaatkan kotoran limbah dari tempat orang lain juga. Oke ya, karena total estimasi barusan sekilas 30 ekor. Satu ekor sapi itu kan kalau bobot rata-rata 300 kilo aja, kotorannya kan 15 kiloan sampai 20. Sehari 15 kali 30 450, nggak nyampe 5 ton gitu ya. Tapi ternyata ada ngambil dari luar juga ya. Sehari tapi 450 itu udah banyak juga itu. Sebulan kali 30, nah berapa? Dan itu menjadi sisi keuntungan lain ya dari dalam kita memelihara ternak, yaitu limbahnya. Dalam hal ini kalau komoditasnya adalah resepnya yang bisa kita produksi dan kita jual. Yang lain ada Bapak Ibu Mas Mbak? Di kultur 2 hari sebelum. Jadi kemarin hari Selasa teman-teman asisten, Mas Mbak asisten ini membantu untuk membiakan M4 nantinya sebagai starter kita gunakan. Dan pembuatan kompos sendiri Bapak Ibu sekalian ini nggak hanya dari kotoran sapi, kotoran ayam bisa, kambing bisa, kelinci bisa, kuda bisa, babi sekalipun bisa kalau ada. Tapi memang umumnya yang ada ya sapi, karena yang paling volumenya banyak ya sapi, dia sekali mengeluarkan. Kalau kambing kan paling berapa kotorannya, jadi butuh waktu untuk menampung juga kayak gitu. Kemudian pupuk organik atau pupuk kompos ya, sebenarnya pupuk kompos ini bagian dari pupuk organik. Kalau pupuk organik itu teorinya adalah segala macam limbah organik yang kemudian dikomposkan, yang nanti akan menjadi namanya pupuk organik. Bisa dari limbah rumah tangga seperti limbah sayur mayur gitu ya, kemudian limbah perkebunan, limbah pertanian, kemudian apapun itu, buah-buahan, gedebong pisang dan sebagainya yang sudah
menjadi limbah gitu ya, yang sudah membusuk, kita komposkan di satu wadah atau satu bak, kemudian ditutup dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulanan, akan menjadi pupuk organik. Jadi dia hancur rumah. Termasuk kotoran ternak itu juga bisa bagian dari bahan organik yang kita komposkan, yang kita buat menjadi pupuk organik. Kalau pupuk kompos ini utamanya kotoran ternak dengan campuran bahan-bahan lain, seperti ya tadi ada sekam. Kita yang akan kita praktekkan adalah menggunakan sekam, kemudian ada kapur. Nah, kalau ada abu pembakaran ya, pembakaran kayu atau abu apapun itu juga bisa ditambahkan. Sisa pakan ternak Bapak Ibu sekalian, jauhannya sisa konsentratnya itu bisa kita komposkan. Bahan utamanya kotoran ternak dicampur dengan bahan-bahan lain, itu nanti jadi pupuk kompos. Ada lagi pupuk kandang. Pupuk kandang ini cuma kotoran ternak aja yang dikeringkan selama sekian waktu, kemudian dia kering dan kita hancurkan atau kita giling biar rumah, itu pupuk kandang. Yang sering keliru kalau di lapangan, pupuk kandang itu pupuk kompos. Padahal pupuk kandang karena bahannya hanya kotoran ternak aja. Kalau pupuk kompos ini kompleks, dia ada bahan-bahan lain kayak 4 sehat 5 sempurna lah makanan. Jadi ada nasi, ayam, lauk pauk, dan sebagainya. Itu kemudian juga, nah ini saya sampaikan juga kalau POC ya, walaupun kita nggak praktek tapi saya sampaikan sekilas karena ini satu kesatuan ya, limbah ternak juga dari hasil pemeliharaan ternak kita. Dalam hal ini misalnya sapi, ada kotoran padatnya atau limbah padatnya berarti feses, kemudian sisa pakan itu tadi ya, sisa hijauan, sisa konsentrat itu masuk limbah padat. Kemudian ada limbah cair, pasti urinnya gitu ya, itu urin pasti menjadi limbah cair. Tapi di samping itu pun ada sisa air minum tuh limbah cair, sisa bersih-bersih kandang, mandi-mandi sapi itu limbah cair. Nah ini bisa kita proses menjadi pupuk organik cair dengan 2 cara, secara terbuka atau aerobik dan secara tertutup atau fermentasi atau anaerobik. Yang biasa Bapak Ibu dengar fermentasi itu berarti anaerobik. Oke, itu sekilas tentang pupuk organik cair ya, yang mana bisa kita manfaatkan ya untuk memupuk baik tanaman atau perkebunan tanahnya gitu ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini?